gak dadi Nabi Musa gak apa wong Nabi Musa dhewe gak dikongkon karo Gusti Allah untuk menjatuhkan Firaun. Dadi nek aku gak gelem nang istana iku karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu 2 kali. Satu, tujuannya ngedukno Pak Harto. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada malam hari ini viral kembali video dari klarifikasi Cak Num yang sebelumnya pernah mengucapkan bahwa Jokowi itu Firaun, dan tentu ini sangat memancing reaksi daripada netizen, terutama para loyalis Pak Jokowi. Dia memberikan tohukan kepada Cak Num. Nah, coba kita lihat videonya secara bersama-sama. Duh, katanya budayawan, tapi omongannya, bicaranya tidak berbudaya, bahkan tidak beradab. Ya seperti biadab lah ya, mengatakan Presiden Jokowi seperti Firaun. Apakah Pak Jokowi pernah mengatakan dia sebagai Tuhan? Apakah Pak Jokowi pernah berkata kasar, jorok, kotor? Apakah pernah Pak Jokowi menipu umat? Ya, masa Firaun dipersilahkan, dihormati, dimuliakan untuk masuki pintu Ka'bah dan makam Rasulullah, sementara lo cuma ngoceh-ngoceh, bodohin umat, ngaku-ngaku budayawan, ya, tetapi hati lu penuh dendam, iri, dengki terhadap Presiden Indonesia, presiden lu sendiri, termasuk lu sebagai rakyatnya. Tobat Dron, lu udah tua, tobat. Gua prihatin nih sama Cak Nun. Gue sangat menghormati dia, sangat kagum sama gagasan-gagasan dia. Tapi terpeleset dengan mengatakan, dengan menghina Pak Jokowi, Pak Luhut, dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini hanya kepleset. Bagaimanapun apa yang telah dia perbuat sebelumnya itu sangat berkontribusi terhadap pluralisme dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu hanya emosi saja gitu, kritik yang emosi saja, karena jangan sampai setitik nila atau apa itu rusak susu sebelangga. Jadi bagi saya, kalaupun itu sengaja ya gak masalah bagi saya ya. Artinya kadang-kadang orang itu hanya mengetahui, yang dilihat hanya perbuatan yang salahnya saja, yang tidak benarnya saja. Sementara kalau kita lihat dari awal Cak Nun berkiprah itu, karena saya juga usia saya juga sudah tua, jadi saya ngerti gitu. Jadi jasanya sangat besar buat demokrasi di Indonesia, buat pluralisme di Indonesia. Jadi saya mohon bagi para aktivis yang dulu itu kagum gitu ya, jangan kemudian begitu saja menghilangkan jasa-jasa beliau. Kita sebagai rakyat bebas berbicara. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari sisi pemerintahan dan sebagainya yang belum memuaskan Pak Cak Nun. Tapi pada dasarnya kalau saya melihat Pak Jokowi ya sudah sangat on the track gitu. Beliau adalah presiden yang hebat, yang saya kagumi, yang berbuat jauh dari ekspektasi saya. Cuman mungkin karena entah gimana, mungkin gak bisa bertemu antara Cak Nun dengan Pak Jokowi gitu, sehingga terjadi salah pengertian atau apa. Tapi bagi saya, dua-duanya adalah tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia ini. Semoga itu hanya ucapan emosional dari seorang Cak Nun.
Terima kasih. Oke, saya kira jelas ya bagaimana kakek Wahyu dan ada lagi satu bapak-bapak yang memberikan tohokan kerasnya terhadap pernyataan yang diberikan oleh Cak Nung bahwa Jokowi adalah sosok Firaun. Nah, apapun itu, saya kira pernyataan Cak Nung sekalipun itu berupa kritikan keras sebenarnya buat Pak Jokowi, tetapi saya kira diksi yang dipilih oleh Cak Nung yang tidak tepat. Oleh karena itu Cak Nung memberikan klarifikasi. Bagaimana video klarifikasi Cak Nung? Kita simak secara bersama-sama. Anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'aun. Loh, maksudnya duduk kayak Fir'aun kon is gak apa-apa kon duwe raja kayak Fir'aun gak masalah. Sing penting kon istiqomah karo uripmu dhewe-dhewe, keluargamu dhewe-dhewe dan kompak jombang semuanya. Ngono rek. Karena masih kene gak duwe Nabi Musa, nek biyen kan ana Nabi Musane dikai tongkat sakti ya toh, iso dilemparno dadi ula gedhe. Wis kene gak duwe Nabi Musa gak apa-apa, kene duduk Nabi Musa gak apa-apa, gak duwe tongkat gak apa-apa. Tapi kene nglakoni apa sing dilakoni Nabi Musa. Kan ngono ae. Saiki Kanjeng Nabi kene ya gak duwe, Nabi Muhammad kene gak duwe ya toh. Sayyidina Umar ya kene gak duwe. Ayo ditandur Muhammadmu di dalam dadamu. Ayo ditandur Umarmu di dalam dadamu. Ayo ditandur malaikat di dalam jiwamu. Gitu loh. Karena kalau Anda mengharapkan Nabi Muhammad hidup selamanya tidak mungkin. Enak gak ono Kanjeng Nabi saiki timbangane ono Kanjeng Nabi. Didoleki enake ae. Kok timbangane ono Kanjeng Nabi kon gak iso gak poso kon kok. Sak piturute gitu ya. Jadi tolong cari kebaikan, tolong cari hikmah, tolong cari yang baik-baik. Karena yang buruk akan kalah oleh tumpukan kebaikanmu. Kalau Anda memiliki amal soleh yang tinggi, kamu dibakar kayak apapun akan ditelan oleh amal solehmu. Allah akan mengkafirkan keburukan bagimu karena engkau selalu beramal baik, beramal soleh setiap hari. Siang malam. Kepada orang tua, kepada anak, kepada siapa saja. Wis, terus noe, ojo leren. Gak dadi Nabi Musa, gak apa wong Nabi Musa dhewe gak dikongkon karo Gusti Allah untuk menjatuhkan Fir'aun. Dadi nek aku gak gelem nang istana iku karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu 2 kali. Satu, tujuannya ngedukno Pak Harto. Nomor loro, njaluk tolong Gus Dur ayo kula jak metu teko istana balik nang Ciganjur. Jadi saya ke istana itu kerjanya cuma 2. Mengeluarkan presiden turun dari kursinya dan yang satu pindah dari istana. Jadi aku ojo loro atin aku gak rono. Engko aku rono meneh lho. Aku mek nuruti aturan Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia. Saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah dan kita keliling husnul khotimah pada waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah Kita sudah dengar bagaimana klarifikasi Cak Nung dan tentu sahabat-sahabat sudah bisa memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh Cak Nung. Ya, jadi sekalipun itu disampaikan oleh Cak Nung, tetapi tentu diksi kritikan yang dipilih oleh Cak Nung sekali lagi saya kira sangat tidak tepat. Apalagi kita ini sebagai orang timur dikenal dengan budaya. Dan itu juga dilontarkan oleh seorang budayawan. Oleh karena itu pesan saya sebenarnya singkat saja, to the point, sahabat-sahabat, kawan-kawan, para senior yang merasa budayawan, jangan masuklah mengkritisi hal-hal yang sifatnya politik. Karena kadang-kadang di situ orang keseleo seperti yang terjadi pada Cak Nung ini. Maksudnya bagus, tetapi caranya yang tidak benar. Nah, inilah salah satu contoh betapa bablasnya para tokoh yang tadinya hidup tenang dengan membuat pengajian-pengajian, membangun pemikiran-pemikiran yang bagus untuk generasi muda, tetapi terjebak masuk dalam wilayah politik, ikut-ikutan membuat pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya menggali lubang sendiri. Akhirnya apa yang terjadi hari ini, Cak Nung dihujat habis-habisan di media sosial. Dan saya periksa di Twitter juga trending topik, kemudian di TikTok hampir seluruh beranda. Ketika saya buka, itu hanya satu kritikan terhadap pernyataan Cak Nung. Apalagi di YouTube,
Saya kira jelas barisan NKRI pasti tidak akan tinggal diam melihat Pak Jokowi diberikan tohokan yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Itu dilontarkan oleh sosok Cak Nung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.